what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Tribastio dari kelas Psikologi Islam 6D Fakultas Usuluddin UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 Psikologi Transpersonal. Di sini kami akan menjelaskan tentang Zen. Untuk Zen ini akan dijelaskan oleh beberapa pemateri anggota kelompok 2, antara lain yang pertama saya Arif Tribastio sendiri, yang kedua Rosa Riwayati, ketiga Nur Fadilah, keempat Ria Lorenza, dan kelima Rizka Sylvia Putri, keenam Dwi Kurniawati, dan ketujuh Retno Prasetyawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang Zen dengan membagi beberapa subbab. Yang pertama, saya sebagai pemateri, yaitu dengan sejarah Zen dan ajaran utama Zen. Dan yang kedua dilanjutkan oleh Rosa Riwayati dengan subbab dasar ajaran Zen dan garis besar ajaran Zen. Yang ketiga, Nur Fadilah akan menjelaskan subbab berdamai dengan diri sendiri. Yang keempat, Ria Lorenza dengan subbab konsep Satori dalam Zen dan meditasi Zen. Yang kelima, Rizka Sylvia Putri akan menjelaskan subbab kesadaran Hishiryo. Dan keenam, Dwi Kurniawati akan menjelaskan tentang konsep Musotoku. Dan yang terakhir, Retno Prasetyawati akan menjelaskan tentang subbab sekarang, di sini, dan saat ini. Sekian perkenalan dari saya. Langsung saja menuju materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Tribastio dari kelas Psikologi Islam 6D. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang psikologi transpersonal, yaitu tentang sejarah Zen. Zen adalah filosofi yang lahir dari Buddhisme Mahayana pada abad ke-11. Zen adalah salah satu aliran Buddha Mahayana. Kata Zen berasal dari bahasa Jepang, sedangkan bahasa Sanskerta adalah dhyana. Aliran Zen memberikan fokus pada meditasi untuk mencapai penerangan atau kesempurnaan. Dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-13, perkembangan lebih lanjut aliran Zen adalah seni Zen. Mengikuti perkenalan aliran ini oleh Dogen dan Eisai setelah mereka pulang dari Tiongkok. Salah satu bentuk aliran Mahayana yang berkembang dan menemukan tempatnya di Jepang adalah Zen. Ajaran-ajaran Zen berkembang di Jepang saat ini dikenalkan oleh Daisetsu Taitaro Suzuki, yang dimana ia adalah penyambung lidah Zen, hingga ajaran-ajaran Zen banyak dikenal di kalangan pemikir barat. Zen bagi mereka dianggap tidak semata-mata sebagai suatu agama atau kepercayaan untuk memperoleh pengalaman rohani melalui meditasi. Dan selanjutnya adalah yang kedua, ajaran-ajaran utama Zen. Ajaran utama Zen yang disebut sebagai cara sederhana adalah idealisme, bodhisattva, serta beberapa ajaran Zen. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai ajaran utama Buddhisme Zen, yaitu yang pertama, ajaran yang disamakan dengan jari menunjuk bulan. Nah, di sini dimaksudkan berupa gambaran bahwa realisasi dari interpretasi Dharma Dhatu yang tidak kunjung terjadi. Yang kedua adalah ajaran yang kedua mengenai lawan dari ajaran yang pertama, yaitu berupa acungan jari yang merupakan wujud wawasan itu sendiri. Kedua, ajaran tersebut membutuhkan pemahaman khusus, bahkan kemampuan tertentu untuk dapat benar-benar memahami dan melaksanakannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai wujud pemahaman terhadap ajaran-ajaran tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Pensheu, merupakan suatu keyakinan bahwa ada pikiran seseorang yang memang sudah tercerahkan sejak awal. Yang kedua, Swak, yaitu kepercayaan bahwa pencerahan terjadi masa ke masa tertentu. Bisa juga diartikan bahwa kehidupan seorang manusia akan mengalami kebangkitan pada suatu titik tertentu, dan pada kurun waktu tertentu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sekian dari saya.
Terima kasih. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Riwayati, NPM 1931080375 dari kelas Psikologi 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar ajaran Zen dan garis besar ajaran Zen. Untuk materi yang pertama adalah dasar ajaran Zen. Dalam ajaran Zen, kata-kata dan pikiran mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam menyatakan sesuatu. Maka dari itu, pengikut Zen mengatakan kebenarannya tidak dengan ungkapan-ungkapan dan argumen teologis, tetapi dengan suatu sikap yang transenden. Itu sebabnya pengikut Zen tidak mementingkan kitab suci, tetapi lebih kepada rumusan dogma atau pengakuan dari kepercayaan. Selanjutnya adalah garis besar ajaran Zen. Aliran Zen sangat menyadari keterbatasan bahasa dan akal manusia, sehingga aliran ini lebih mengutamakan perhatian pokoknya untuk mencari cara mengatasi keterbatasan bahasa dan akal tersebut. Hubungan Zen dengan akal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada logika dan penjelasan. Mereka hanya percaya pada pengalaman yang mendasar, bukan pengalaman yang biasa. Jadi para pengikut Zen ini hanya mempercayai pengalaman yang menurut mereka sangat bermakna, bukan pengalaman yang biasa-biasa saja. Yang kedua, guru Zen bertekad agar pengikutnya bisa benar-benar memperoleh pengalaman tersebut secara langsung dan bukan hanya kata-kata. Jadi para guru Zen ini menginginkan pengikutnya memiliki pengalaman yang dirasakan secara langsung, bukan berasal dari pengalaman orang lain atau diceritakan dari orang lain. Ada 3 jalan yang biasa ditempuh dalam latihan Zen. Yang pertama ada Zazen, yaitu meditasi duduk. Adalah sikap merenung yang mendalam dengan cara diam berjam-jam bahkan berhari-hari. Dilanjutkan dengan koan, yang berarti konsentrasi akan suatu masalah tertentu. Suatu masalah yang sulit sebenarnya tidak bisa dijawab, tetapi bisa direnungkan. Kemudian dilanjutkan dengan Sazen, yaitu bimbingan mengenai soal-soal meditasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, NPM 1931080347. Izin melanjutkan presentasi dari materi yang telah dijabarkan oleh rekan saya sebelumnya. Presentasi saya kali ini yang bertemakan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu menerima keadaan masa lalunya, menerima kenyataan saat ini, menerima kekurangannya, sekaligus menerima berfokus pada kelebihannya. Konteks daripada berdamai dengan diri sendiri ini adalah di mana seseorang mampu mempersepsikan ataupun mengambil pengalaman positif dalam kenyataan atau keadaan yang terjadi saat ini. Seseorang kebanyakan yang tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri adalah seseorang yang mengalami defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri. Orang tersebut tidak mampu menerima kenyataan ataupun menerima bahwa mereka berada dalam masa sekarang. Menurut Zen Buddhisme, manusia itu dikendalikan oleh pemikirannya. Pemikiran itulah yang menjebak mereka dalam persepsi-persepsi ataupun dalam paradigma tidak berdasar ataupun tidak sesuai dengan kenyataannya, dan membuat mereka lumpuh atau tidak bisa berjalan lebih jauh atau stuck di tempat. Menurutku Adilah, justru pemikiran itulah yang membuat manusia menjadi tidak lebih baik dari sebelumnya. Pendapat dari saya tentang berdamai dengan diri sendiri adalah di mana seseorang bisa lebih bahagia dengan dirinya sendiri dan mampu meregulasi ataupun mengatur emosinya dan juga bisa mengatur dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rila Reza, NPM 1931080368 dari Prodi Psikologi Islam 6B. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep satori dalam Zen dan juga meditasi dalam Zen.
Satori sendiri artinya adalah pencerahan. Pencerahan yang didapat ketika kita melakukan meditasi. Seperti halnya pencerahan yang didapat oleh Sang Buddha Gautama. Pengalaman Satori sendiri merupakan pengalaman yang unik dan aneh yang hanya bisa dirasakan oleh orang itu sendiri. Di mana dalam perolehan Satori dalam Zen ini hanya bisa didapat ketika kita melakukan latihan meditasi. Mana ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan Satori dalam Zen itu sendiri, yaitu ketika mereka sudah tidak lagi memandang dunia dan seisinya, mereka lebih apa adanya dan mereka merasa terlahir kembali. Setelah itu, orang tersebut akan mengalami Satori dalam Zen ini dianggap sudah mengerti inti kodrat dari manusia, yaitu melewati realitas yang ada. Uniknya pengalaman Satori ini seperti halnya pada kisah Rinzai yang ditanya perihal seperti apa ajaran Sang Buddha itu sendiri. Rinzai pun lewat di antara orang itu lalu mengibaskan jubahnya. Seketika orang itu langsung tersadar dan menunduk hormat kepada Rinzai dan menganggap bahwa ajaran Sang Buddha Gautama itu nyata. Berikutnya adalah konsep meditasi dalam Zen. Meditasi dalam Zen ini hanya didapat melalui sarana sansera. Meditasi ditemukan oleh Paicang dari Cina, di mana dalam melakukan meditasi ini biasanya dilakukan di dalam suatu ruangan. Meditasi sendiri tidak dapat kita tentukan kapan kita akan mendapatkannya. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Bergantung dari mana ia cepat atau tidaknya mendapatkan satori atau pencerahan tersebut dari sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran diri adalah kesadaran akan kesederhanaan. Satu hal yang menyebabkan mengapa Zen amat sulit bagi kebanyakan orang adalah karena Zen menuntut menjadi sederhana. Dunia modern dengan segala konflik masyarakat yang khusus pendidikan modern yang selalu menuntut kita berpikir tentang publik dan menganalisa segala sesuatu telah menyebabkan kita secara tanpa sadar menjadi rumit, menjadi kompleks. Dan Hisirio itu bukanlah sesuatu yang misterius atau historik. Kesadaran Hisirio itu adalah kesadaran yang seharusnya itu demikian dalam memandang suatu kehidupan, suatu kesadaran yang seharusnya normal-normal saja dan biasa saja. Masalahnya adalah bahwa apa yang seharusnya biasa telah menjadi tidak biasa bagi sebagian besar manusia karena pikiran kita yang telah dipenuhi oleh konsep-konsep analisa pemikiran yang baru. Hisirio ini akan mengarahkan kita akan mencari harmoni dengan apa yang ada di sekitar kita, alam, manusia, dan makhluk lain, terutama juga dengan diri kita sendiri. Kesadaran ini akan membebaskan kita dari segala sesuatu yang hanya mengacu pada aku, pada diriku, tetapi akan membawa kita ke suatu wawasan yang jauh lebih luas, yang pada akhirnya dengan ketekunan akan mengantarkan kita pada tingkat kesadaran yang kesadaran murni, kesadaran kosmis, pencerahan total, kesadaran Hisirio atau perilaku sederhana adalah berangkat dari pandangan dasar kalau prinsip kehidupan itu sederhana. Adapun yang menjadikan itu rumit yaitu persepsi-persepsi manusia itu sendiri yang sering menciptakan kategori-kategori. Kalau misalnya kalau kita nggak bisa bantu teman belajar, ya udah kita bilang aja nggak bisa, nggak usah kita bilang bisa nih demi biar kita dipandang perhatian, cerdas, dan semacamnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator.
Ini saya akan menjelaskan tentang konsep mushotoku, yaitu berhenti mengejar atau keadaan batin yang tidak mencari apapun. Ia hidup tidak melekat pada keinginan benda-benda apapun dan tidak sibuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ketika sudah mencapai pada titik tersebut, kebebasan dan kebahagiaan itu akan muncul secara alami. Mushotoku merupakan sikap hidup yang asli dan murni, yang melampaui ego dengan segala kepentingan dan kecemasan yang dimiliki. Kita hidup di dunia yang penuh dengan segala kepentingan. Jarang ditemukan ketulusan yang total antara hubungan sesama manusia. Orang membantu orang lain karena ada maunya atau ada kepentingan yang diinginkan. Kepentingan tersebut sangat duniawi seperti mencari balas jasa, atau ada juga yang bersifat surgawi, yaitu supaya mendapatkan pahala atau masuk surga. Mushotoku juga menyadari kesatuan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Seseorang yang memiliki prinsip ini akan tetap merasa damai serta bahagia sekalipun ia rugi. Dasar pertama dari konsep mushotoku ini yaitu bertindak tanpa menginginkan hasil yang pasti. Hal ini juga mencakup pada hanya memberi tak harap kembali, merupakan suatu ketulusan yang alamiah, yaitu sepenuhnya bebas dari rasa pamrih. Hal ini juga merupakan sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan beragama, baik dalam bentuk spiritual, meditasi. Perlu dilakukan tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan keuntungan juga. Tidak ada nama baik, uang, ataupun balasan lain yang dinantikan, dan tidak ada kekuatan batin apapun yang perlu diharapkan. Dan pada tingkat awal, mushotoku ialah sikap batin yang melepaskan segala kelekatan terhadap kepentingan diri. Pada tingkat tertinggi juga, mushotoku adalah melepaskan diri itu sendiri. Setiap dari tindakan merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Setiap saat juga merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Waktu demi waktu, semua dilakukan dengan ketulusan tanpa adanya rasa pamrih, termasuk ketika bekerja, berbisnis, meditasi, berdoa, atau bahkan ketika sedang berkumpul atau duduk bersama dengan orang-orang tercinta. Dan ketika penderitaan atau musibah, kesusahan datang, ia tidak akan menolak, tapi ia akan menjalaninya dengan sepenuh hati dan akan melewatinya hari demi hari, waktu demi waktu, karena penderitaan itu tidak abadi dan pasti akan segera berlalu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Prastiwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Zen yang berjudul sekarang, di sini dan saat ini. Yang artinya bahwa haiku berasal dari pengamatan langsung dan pengalaman pribadi. Haiku itu sangat pendek dan karena itu hanya bisa berkonsentrasi pada beberapa detail saja. Dan demikian cocok untuk fokus di sini dan sekarang. Namun banyak juga yang bertanya, mengapa saat-saat ini hanya ada di dunia sekarang, kontemporer, atau mengapa haiku tidak dapat menangani jenis waktu lainnya? Ini sepertinya menyangkut persoalan tujuan seni haiku itu sendiri, karena ada yang berpandangan bahwa seni haiku itu ya seni untuk seni itu sendiri gitu, dan juga ada yang berpikiran bahwa seni haiku untuk tujuan spiritual. Prinsip spiritual Zen sangat menekankan bahwa kesadaran sekarang, di sini dan saat ini dalam rangka menghadirkan kekosongan guna mencapai pencerahan spiritual. Adapun dalam Islam yang sering disebut dengan qanaah atau menerima. Di sini Zen menghimbau kepada kita semua untuk selalu menikmati apa yang kita miliki saat ini, sekarang, dan di sini. Bagi Zen, satu-satunya masa yang paling nyata adalah saat ini, sehingga sangat rugi jika kita tidak menikmatinya. Ini bertujuan supaya kita tidak terlalu terobsesi dengan impian dan terjebak dengan masa lalu, sebab
Keduanya sama sekali tidak nyata bagi Zen. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh